Untuk mengetahui informasi terkini di rumah duka, kita akan bergabung bersama rekan kami, ada Nadia Atmaji di sana. Ya, selamat pagi Nadia. Kami butuh konfirmasi terkait kapan tepatnya jenazah akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut. Nadia? Widya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga, untuk pemakaman nanti akan dilangsungkan usai sholat Jumat. Pemakaman yang sudah disiapkan ini adalah di TPU Jeruk Purut. Dan sebelum dimakamkan, ada sejumlah prosesi yang harus dilakukan. Di antaranya adalah pada pukul 8 nanti rencananya akan ada proses pemandian jenazah, kemudian ada proses penghormatan yang semula direncanakan di gedung KPU, tetapi berdasarkan permintaan dari keluarga pada akhirnya penghormatan dilakukan di kediaman dari almarhum Husni Kamil Manik, dan kemudian setelah itu disolatkan di masjid di dekat komplek di rumah dari almarhum Husni Kamil Manik. Dan untuk saat ini sudah banyak keluarga dan kerabat yang memadati rumah duka. Dan tadi sudah terlihat juga pimpinan lembaga negara, diantaranya ada Ketua Bawaslu Muhammad dan Komisioner KPU Arief Budiman. Sudah bersama saya, Arief Budiman, Komisioner KPU yang telah menjabat bersama dengan almarhum Husni Kamil Manik. Kita akan bertanya pada Bapak Arief. Bapak, sebenarnya bagaimana dengan kondisi kesehatan Bapak Husni ini dalam beberapa hari terakhir ini? Apakah sudah ada tanda-tanda begitu? Sebetulnya ada kondisi sakit ya memang, tapi tidak menunjukkan ada gejala sakit yang cukup serius ya. Beberapa waktu lalu selama bulan Ramadan dia bisa mengikuti seluruh kegiatan kita ya. Hanya satu saja yang kegiatan itu dia agak terlambat karena mengeluh ada sakit di kakinya. Dan dia sudah pergi berobat, kemudian mengabarkan kepada kita bahwa semua baik-baik saja. Jadi sampai dengan kita buka puasa bersama pada tanggal 30 hari Jumat yang lalu, jadi itu hari terakhir, hari efektif kerja, kita melakukan buka puasa bersama, dan sampai dengan malam itu semuanya masih baik-baik saja, tidak ada keluhan sama sekali. Gitu. Bagaimana sih Pak sosok almarhum Ketua KPU kita ini? Pak Husni ini sosok yang cukup telaten ya, dia cukup sabar. Bahkan dalam situasi yang sangat tertekan sekalipun, dia mampu memimpin kita ya, mengambil keputusan dengan cara yang cukup tenang, sehingga konflik-konflik, kemarahan-kemarahan, kegaduhan-kegaduhan yang mungkin muncul itu bisa diredam oleh beliau gitu. Jadi kita kehilangan sosok yang sebetulnya cukup penting dalam proses perkembangan pemilu dan demokrasi di Indonesia untuk beberapa tahun terakhir ini. Jadi sangat kehilangan ya Pak ya? Iya tentu. Saya bergaul dengan beliau kan sejak era KPU periode pertama tahun 2003 ya. Jadi cukup lama saya mengenal beliau, mulai tahun ya ada 13 tahun lah kita menjalankan, menggeluti dunia kepemiluan di Indonesia. Lalu bagaimana ini Pak setelah ditinggalkan oleh beliau, kinerja KPU selanjutnya, apakah pemilihannya bagaimana Pak untuk ketuanya? Saya pikir kita tidak membahas itu dulu lah ya. Kita selesaikan apa yang menjadi kewajiban kita untuk hari ini, baru setelahnya kita akan berbicara soal yang lain. Terima kasih banyak Bapak Arief atas kesempatannya, turut berduka cita Bapak. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, mohon apabila ada kesalahan dari beliau, saya minta dimaafkan, dan saya mohon doa supaya diberi kelapangan, kemudahan dalam prosesinya hari ini. Insya Allah Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Itulah tadi wawancara saya dengan Komisioner KPU Arief Budiman. Widya. Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat Husni Kamil Manik meninggal dunia sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita telah tersambung dengan sahabat almarhum, Syarli Mubarak. Selamat malam Pak Syarli. Selamat malam Mbak Widya. Pak Syarli, apakah Anda memiliki informasi apa yang menjadi penyebab meninggalnya Husni Kamil Manik? Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, sahabat kami, teman kami malam ini
Husni Kamil Manik jam 21.15 di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan. Beliau saat ini masih aktif sebagai Ketua KPU RI dan penyebab beliau almarhum meninggal, beliau ada menderita sakit yang sebelumnya tidak terdeteksi, jadi tiba-tiba saja sebetulnya tadi beliau mengeluh ada merasa sakit dan lalu dibawa ke rumah sakit Pusat Pertamina. Begitu Mbak Grecia. Baik, Pak Syarli, apa rencana selanjutnya Pak? Apakah saat ini jenazah masih berada di RSPP, kemudian kapan akan dimakamkan? Sudah ada informasi kah? Yang jelas memang saat ini jenazah almarhum masih berada di RSPP Jakarta. Mengenai untuk termasuk soal pemakaman, tentu itu akan dibicarakan oleh keluarga. Tentu yang terbaik untuk almarhum, karena saat ini berita ini baru saja kita dapatkan dan kita terus terang banyak sahabat beliau yang merasa sangat kehilangan beliau, karena beliau adalah seorang figur yang sebagai seorang sahabat, seorang yang baik, dan di rumah tangga pun beliau adalah seorang ayah dan seorang suami yang sangat dicintai oleh keluarganya. Begitu Mbak Grecia. Siapa saja Pak Syarli yang sudah hadir, mungkin langsung ke RSPP? Tadi saya mendapat informasi, kebetulan saya juga lagi on the way ke RSPP, karena tadi saya baru dari RSPP sekitar jam 19. Kebetulan saya ada keperluan sebentar. Tadi saya cukup lama menemani almarhum. Mungkin ya sudah ada beberapa pihak, karena kabar ini menyebar begitu cepatnya ke kawan-kawan dan sahabat-sahabat almarhum. Pak Syarli, apakah selama Anda mengenal sahabat Anda ini ada riwayat sakit mungkin? Setahu saya tidak ada, dan beliau ini termasuk sosok yang dalam bekerja adalah seorang yang profesional dan sangat mencintai pekerjaannya. Dan selama saya berteman dengan beliau, kami sudah bersahabat sejak di kampus, sesama aktivis mahasiswa di Universitas Andalas Padang. Setahu saya, selama saya berteman dengan beliau tidak pernah ada keluhan sakit oleh beliau. Mungkin ini sesuatu yang baru rasakan oleh beliau dan oleh almarhum. Dan sebetulnya tadi pihak keluarga dan teman-teman juga sudah merespon dengan membawa ke rumah sakit. Namun Allah lebih mencintai almarhum, karena almarhumnya adalah orang baik, sehingga Allah memanggilnya lebih dulu dari kita semua. Kapan terakhir kali Anda bertemu dengan Pak Husni? Dan apakah ada perbincangan atau momen-momen yang Anda ingat? Ya, kalau bertemu melihat beliau masih hidup sampai jam 7 tadi masih, dan yang sempat berbicara enak itu sebagai seorang sahabat yang sudah lama mengenal almarhum, itu kemarin. Jadi begitu dapat informasi beliau sakit, saya langsung meluncur ke tempat keberadaannya almarhum. Kita sempat berbicara panjang lebar lah mengenai masa-masa kita dulu sesama masih menjadi aktivis mahasiswa. Ya, ngobrol-ngobrol santai aja, karena memang almarhum sudah sedang dalam kondisi sakit, sehingga ya kita ceritanya yang ringan aja. Dan saya terkesan kemarin itu karena beliau senang dengan kedatangan teman-teman gitu Mbak Grecia. Baik Pak Syarli, terima kasih banyak atas informasinya dan tentunya. Mbak Grecia, saya juga menyampaikan mewakili sahabat-sahabat beliau, memohonkan maaf kepada semua pihak
yang saya yakin banyak sekali pihak yang berhubungan dengan almarhum, baik dalam soal pekerjaan maupun dalam soal-soal pertemanan. Saya memohonkan agar dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Insya Allah jalan almarhum dimudahkan dengan maaf dari Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan dia diberikan tempat yang terbaik oleh Allah. Baik Pak Syahri, kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Terima kasih atas informasinya. Tapi kita akan lihat dulu ini ada ada satu tempat juga Betul. yang belum melaksanakan atau sedang baru melaksanakan sholat id, tepatnya ada di Padang, Sumatera Barat. Kita akan lihat bagaimana jalannya sholat id di sana yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Artinya hadirnya seorang presiden di perayaan atau sholat Idul Fitri di sebuah tempat bukan hanya melaksanakan sholat biasa. Ini memiliki pesan tertentu dan pesan tersendiri. Tadi diungkapkan oleh teman kita Eko Prima bahwa maksud dan tujuan atau pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Presiden adalah menunjukkan bahwa Presiden bukan milik orang Jawa saja, tapi milik orang Indonesia. Karena tahun lalu di Aceh, terus tahun sekarang di Padang. Di Padang, mungkin tahun berikutnya nanti bisa di Kalimantan atau mungkin di Sulawesi atau bahkan mungkin ke Papua begitu ya. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Senin malam melaksanakan sholat tarawih terakhir Ramadan 1437 Hijriah bersama warga Padang, Sumatera Barat. Kehadiran Presiden disambut antusias warga yang ingin berkesempatan sholat berjamaah dengan Presiden. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara menunaikan sholat tarawih penutup di bulan Ramadan 1437 Hijriah di Masjid Nurul Iman Padang. Presiden datang didampingi Ketua DPD Irman Gusman, Menteri PUPR, dan Gubernur Sumatera Barat. Usai sholat tarawih, Presiden membagikan paket sembako kepada warga seberang Palinggang. Dijadwalkan pada pagi ini Presiden juga akan kembali membagikan sembako ke sejumlah lokasi di Sumatera Barat dan menunaikan sholat Id di Masjid Raya Sumbar pada Rabu pagi. Presiden Joko Widodo akan merayakan Hari Idul Fitri di Kota Padang, Sumatera Barat. Jokowi juga dijadwalkan untuk mengikuti takbir akbar bersama warga Kota Padang. Kedatangan Presiden Jokowi di Bandara Internasional Minangkabau pada Senin sore disambut langsung Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Jokowi bersama Ibu Negara Iriana dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja akan merayakan Hari Idul Fitri bersama masyarakat Minang. Jokowi sengaja merayakan Idul Fitri di Kota Padang untuk membuktikan bahwa Presiden bukan milik orang Jawa. Jokowi juga akan menghadiri takbir akbar bersama warga Minang di kantor Gubernur pada besok malam. Sebelum mengunjungi Padang, Sumatera Barat, Presiden Jokowi beserta Ibu Negara menyempatkan diri menggelar pembagian sembako kepada masyarakat di 3 desa di Lebak, Banten. Warga merasa bangga dan antusias menyambut sembako yang dibagikan oleh Presiden. Kampung Salahur di Kelurahan Cijoro, Lebak, Kecamatan Rangkas, Bitung, Lebak menjadi daerah pertama yang dikunjungi oleh Presiden Jokowi beserta Ibu Negara untuk membagikan paket sembako. Warga sejak pagi sudah berkumpul dan antusias untuk melihat Presiden. Bagi warga Kabupaten Lebak ini merupakan kali pertama kunjungan seorang Presiden di Lebak, Banten. Presiden akan mengunjungi 3 tempat selain Kampung Salahur. Dari Losari, Cirebon, Jawa Barat. Bribda Satria, bagaimana kondisi lalu lintas terkini di Losari? Ya, terima kasih rekan Stefani dan selamat malam pemirsa. Untuk arus lalu lintas di kawasan Losari pada malam hari ini seperti terlihat di belakang saya, kendaraan sudah dapat melaju dengan lancar walaupun sore tadi sempat terjadi kepadatan di kawasan ini, namun pada malam hari ini sudah berangsur normal. Dan untuk kendaraan dari arah Cirebon atau dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau yang akan memasuki kawasan Jawa Tengah, saat ini sudah cukup lancar. Kepadatan terjadi sore tadi dan sudah berangsur normal sejak pukul 9 malam tadi. Dan memang Losari ini merupakan perbatasan antara kawasan Cirebon dan juga kawasan Brebes, di mana hari kemarin kepadatan di kawasan Tegal atau Brebes sempat berekor hingga di kawasan Losari ini. Namun saat ini kendaraan yang melintas kawasan Losari dapat melajukan kendaraannya dengan kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Ini membuktikan bahwa kepadatan di kawasan Simpang Pejagan sudah berangsur normal dan juga diprediksi juga untuk kepadatan di kawasan Brebes atau hingga Tegal sudah cukup berangsur normal. Dan beberapa saat yang lalu memang sempat hujan turun mengguyur kawasan ini. Diharapkan para pemudik motor khususnya harap lebih berhati-hati dan tetap lajukan batas normal kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan juga untuk posko Losari ini menyediakan posko kesehatan gratis untuk para pemudik yang dapat para pemudik gunakan selama perjalanan memudiknya. Demikian dari kawasan Losari, Bribda Satria melaporkan, kembali ke rekan Stefani.
Bribda Satria, terima kasih untuk laporannya dari Losari, Jawa Barat. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian akibat semakin melonjaknya harga kebutuhan pokok, tim Arta Graha Peduli menggelar operasi pasar daging dan sembako murah di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Seperti inilah antusias warga Kapuk yang menyerbu pasar daging murah yang diselenggarakan oleh Arta Graha Peduli di permukiman padat penduduk Cengkareng. Warga rela mengantri dan berdesak-desakan demi mendapatkan daging murah yang dijual di lokasi ini. Koordinator tim Arta Graha Peduli, Haji Akromo, mengatakan operasi pasar murah ini merupakan kegiatan bakti sosial lanjutan. Masyarakat bisa mendapatkan daging sapi segar dengan harga Rp85.000 per kilogramnya. Tak hanya daging murah, di pasar murah ini juga disediakan paket sembako murah seharga Rp25.000 yang berisi minyak curah, gula, beras, dan mie instan. Sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari tadi, antrian panjang kendaraan terjadi di ruas tol Pejagan Brebes Timur, Jawa Tengah. Ya, volume kendaraan didominasi ribuan mobil pribadi yang hendak menuju ke kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Antrian panjang di ruas tol Pejagan Brebes Timur pada Sabtu malam mencapai puncaknya. Volume kendaraan yang menumpuk di gerbang tol menimbulkan antrian sepanjang 17 km yang terjadi dari KM 251 hingga KM 268. Sejumlah pemudik yang terjebak di dalam tol selama 5 jam mengaku sangat kelelahan sebab perjalanan mudik yang mereka tempuh dari Jakarta hingga gerbang tol Brebes Timur sudah memakan waktu hingga 18 jam. Itu pun belum keluar dari tol Brebes Timur untuk masuk ke jalur Pantura. Karena antrian panjang juga terjadi selepas gerbang tol Brebes Timur hingga pintu keluar tol. Oh, macet total. Gimana Pak macetnya? Ya, di Cikampek sampai Brebes tadi udah total. Coba di dalam tol, Pak? Iya, tol. Berapa jam, Pak? Berang dari pagi sampai sekarang. Anda menyaksikan news update, saya Andra Lusmana. 4 hari jelang Lebaran, lalu lintas di gerbang tol Cikarang Utama hingga pukul 10 malam ramai lancar. Tidak ada kemacetan sebab puncak arus mudik di gerbang tol tersebut terjadi pada tanggal 30 Juni dan tanggal 1 Juli kemarin. Antrian kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikarut terlihat cukup lancar. Berdasarkan data pihak pengelola tol Cikarang Utama, tercatat hingga pukul 7 malam ini sebanyak 63.000 kendaraan memasuki gerbang tol dari Jakarta menuju Cikampek, Palimanan. Menurut Kepala Gerbang Tol Cikarang Utama, Herfian, puncak arus mudik di gerbang tol ini telah terjadi sejak tanggal 30 Juni dan 1 Juli. Pihak tol mencatat sebanyak 114.000 kendaraan melintasi gerbang tol pada tanggal 30 Juni. Sedangkan tanggal 1 Juli kemarin tercatat ada 117.000 kendaraan melintasi gerbang tol Cikarut sejak pagi hingga malam hari. Hingga kini sistem jemput bola dan kontraflow belum diberlakukan di pintu tol Cikarang Utama. Penggunaan e-tol sejauh ini kalau di gerbang tol Cikarang Utama sudah ada peningkatan. Sejak integrasi itu ada peningkatan sebesar 2%. Artinya sudah cukup besar. Artinya dalam sehari itu pengguna e-tol di Cikarang Utama ini kurang lebih sekitar 10-12 ribu transaksi. Nah, dengan adanya diskon dari pemerintah sebesar 20% mulai hari Minggu besok, mudah-mudahan mungkin penggunaan e-tol ini akan lebih banyak lagi sehingga akan lebih mempercepat lah pelaksanaan transaksi di gerbang tol. Para menteri sepakat bahwa Pulau G masuk di dalam pelanggaran berat. Drama baru Pulau G, inilah topik kita yang kita perbincangkan pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan perbincangannya. Saya ke Pak Yayat. Pak Yayat, pengembang dalam bekerja kan juga mengantongi izin. Ada izin dari Gubernur DKI Jakarta. Lalu Ahok juga menyatakan sudah ada MOU sebetulnya dengan PLN dan juga dengan PGN. Nah, apakah pengembang tidak merasa dirugikan dan lalu mereka bisa untuk menuntut begitu? Ya, ini kan pertanyaan menarik ya. Artinya izin itu adalah bentuk dispensasi atas sesuatu yang tidak dibolehkan, begitu ada izin keluar. Ini kan izin pelaksanaan, tetapi dalam pelaksanaan itu ternyata ada payung hukum lain. Karena satu konteks wilayahnya sudah kawasan strategis nasional.
Jadi ini kan jadi perdebatan nih, karena DKI mengatakan yang strategis nasional tuh Pulau Seribu tuh ada 4 pulau lain, bukan yang di situ. Padahal letak, jadi kan ini ada bias interpretasi atas sebuah aturan hukum. Karena dalam kawasan strategis nasional ada kawasan strategis dalam konteks pertahanan, ekonomi, sosial, budaya, dan sejarah. Nah, DKI mempersepsikan misalnya itu sejarah tuh pulau-pulau lain yang ada di sana. Padahal di situ juga ada posisi unit-unit strategis nasional seperti untuk pelabuhan, energi, dan sebagainya. Nah, itulah menjadi awal sebetulnya. Ada aturan hukum di tingkat nasional, ada undang-undang lain dari kelautan, pelabuhan yang memang menjadi. Nah, memang ada bagusnya dalam konteks izin daerah itu kan konteks otonomi ya, seakan-akan semuanya menjadi ini. Nah, saya berharap ini jalan tengahnya kan sudah ada tim, ya kan. Apa yang dikemukakan kebenaran itu kan dalam satu sisi ternyata ada juga kebenaran di pihak lain yang merasa perlu dipertimbangkan karena akhirnya kan berbenturanlah sisi kepentingan itu dalam konflik di dalam ruang. Jadi sebetulnya dengan adanya rekomendasi ini ada bagusnya juga. Pertama satu, gubernur mempelajari apa yang sudah disampaikan, apa konsekuensi dari sini. Kalau misalnya terjadi satu penyimpangan gubernur tetap jalan, ini akan menjadi contoh di tempat lain misalkan. Karena banyak lagi reklamasi baru. Nah, jadi saya kira ada bagusnya rekomendasi ini menjadi sebuah catatan untuk langkah-langkah perbaikan. Kan rekomendasi pelanggaran yang ditemukan ini ada beberapa ya Pak, pelanggaran berat, pelanggaran sedang, lalu pelanggaran ringan. Kalau memang pelanggaran berat, vonisnya adalah dihentikan. Apakah hal ini tidak akan menjadi sentimen buruk untuk investasi di Indonesia misalnya? Ini sudah tengah jalan tiba-tiba dihentikan. Kenapa tidak disebutkan sebagai pelanggaran sedang yang bisa diperbaiki begitu? Pak Gubernur juga mengatakan itu dengan Pulau N yang menjadi pelabuhannya itu dibangun tanpa izin. Jadi memang ada dualisme otoritas. Ada yang mengatakan otoritas ini menjadi kewenangan pusat, tapi wilayah ada di daerah. Jadi sekali lagi mengatakan, kan Pak Gubernur mengatakan, kenapa hanya Pulau G? Pulau yang lain itu ada dibangun nggak punya izin loh, sudah jadi loh. Kenapa nggak digugat? Nah ini mungkin ada persoalan lain ya kan, ada persoalan sisi-sisi lain yang kita tidak usah ungkapkan di sini. Tapi yang menjadi catatan bagi kita, kalau ini adalah bentuk-bentuk penyimpangan dan sudah terjadi pelanggaran, ada bagusnya kembalikanlah kepada kesepakatan di awal. Jadi sudah ini rekomendasi ini menjadi pertanyaan, apakah rekomendasi mengikat, apakah semacam sekedar catatan? Karena satu hal lagi, DKI pun sedang menghadapi dengan keputusan pengadilan, petun ya. Nah, jadi ibaratnya yang menjadi catatan di sini adalah dilema bagi investasi. Karena hitungan kerugiannya kan akan terus berkembang. Dan sentimennya itu akan menjadi hal yang menjadi stigma buat pengembang juga tidak nyaman berinvestasi dengan skala besar. Tapi sekali lagi menurut saya ini menjadi pembelajaran bahwa ketika suatu konsep pembangunan kawasan, secepatnya lah pemerintah daerah jangan hanya puas pada tataran kami akan membangun ini, tapi percepatlah aturan-aturan. Buatlah sesuatu yang jelas, mana yang boleh, mana yang tidak. Agar segala sesuatunya sesuai dengan koridor. Sebetulnya kan tadi dikatakan dengan PLN benar, PGN sudah ada kesepakatan. Tapi ingat, PLN dan PGN adalah badan usaha milik negara. Dia punya tanggung jawab secara kewilayahan, maka otomatis kewenangannya tetap ada di pemerintah karena dia unit dari otoritas pemerintah yang ada sebagai badan usaha. Jadi saya kira memang konteks yang sudah catatan rekomendasi ini mungkin ada bagusnya yang dipelajari oleh Pak Gubernur, menjadi bahan catatan untuk perbaikan dan minimal untuk menjadi rekomendasi. Tapi yang paling penting dari semua persoalan ini adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan Pulau G, apa yang harus dilakukan untuk menutup kerugian yang ditanggung oleh investor, apa bentuk dukungan ketika mereka sudah keluar dengan biaya-biaya cukup besar, bentuk kompensasi yang mereka terima. Dan yang paling penting satu hal ini, apa yang harus dilakukan pemerintah apabila model konsep ini tidak ada satu solusi jalan keluar terkait tata ruang, izin dan sebagainya itu tidak tegas, maka akan menjadi suatu trauma atau stigma pembangunan bagi siapapun untuk tidak mengulangi kasus-kasus. Berarti langkah yang diambil memang harus sangat cermat dan mempertimbangkan banyak hal gitu Pak ya. Saya tanya ke Pak Syafri dulu, ini rekomendasinya mengikat atau sekedar catatan? Ini rekomendasi mengikat. Mengikat. Berarti memang harus dipatuhi. Harus dipatuhi. Kami sampaikan gini, urusan reklamasi bukan urusan yang tabu lah. Artinya itu semua negara sekarang melaksanakan reklamasi.
Pertanyaan kita adalah di sini, begitu kita laksanakan reklamasi harus ada ikuti aturan. Kita tahu salah satu dalam peraturan pemerintah dari peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2010 disebutkan, bila ada terjadi pelanggaran atau ada kesalahan dalam pembangunan, maka yang membongkar itu diwajibkan pada pengembangnya, bukan pada pemerintah. Jadi itu jelas disebut situ. Jadi bukan nanti kalau dibebankan untuk bongkar kembali ke pemerintah, bukan, kembali ke pengembang. Itu jelas ini. Nah, yang menarik buat kami, terima kasih Pak Yat, bahwa ini menarik, bahwa ini menjadi model bahwa sekarang begitu banyaknya perkembangan, setiap hampir kota di seluruh Indonesia ini melakukan reklamasi. Padahal dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 yang dari Kelautan menyampaikan bahwa sebelum pembangunan harus ada rencana zonasi, rencana tata ruang. Ini yang belum banyak provinsi melakukan. Sehingga ini yang kita himbau kepada seluruh provinsi untuk segera menetapkan rencana tata ruang dan rencana wilayah zonasinya. Kalau tidak, ini akan terjadi konflik seperti ini. Oke, ini Orang percepat reklamasi padahal zonasi belum jadi. Akhirnya timbul seperti ini. Jadi sebenarnya model atau contoh yang ideal untuk kita, kalau kita membangun reklamasi, ayo. Tapi siapkan dulu aturannya. Kita minta pemerintah daerah menyiapkan segera rencana tata ruang dan wilayahnya. Enggak, ini tapi pertanyaannya adalah rekomendasi mengikat ini tidak ada batas waktu. Artinya kan bisa jadi ini akan jadi proyek mangkrak kan Pak, kalau memang tidak ditentukan tenggatnya kapan. Ya, yang pasti kami tidak dalam surat rekomendasi tidak menentukan batas waktu, tapi akan dikejar. Kenapa? Karena ini ada beberapa keputusan bersama. Ini bukan keputusan Menko Maritim, keputusan 4 menteri bersama gubernur di dalam. Karena ada wakilnya di dalam. Itu kira-kira. Oke, gubernur juga ada di situ. Gubernur ada wakilnya di dalam. Ini pelajaran apa yang bisa kita ambil Pak ke depannya? Ini permasalahannya adalah pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan sangat serius begitu ya, membahayakan lingkungan hidup, proyek vital strategis, pelabuhan, lalu lintas laut. Ditemukan setelah pembangunan berlangsung. Apa yang harus kita pelajari dari kasus ini? Besok-besok nih ada dua hal yang menarik sebenarnya. Ada keputusan yang berbeda antara aturan aturan di luar KSK gubernur, Keputusan gubernur dengan peraturan pemerintah tentang pembangunan batas untuk bangunan bawah air. Untuk peraturan pemerintah disebutkan di situ bahwa pembangunan harus tidak mempunyai jarak minimal 500 meter dari bangunan bawah air. Sedangkan gubernur hanya menyebutkan 40 meter. Pada saat tentara gubernur meminta tanggapan terhadap ini belum ditanggapi, sehingga itu keputusan keluar 40 meter. Ini pertanyaan yang tidak menanggapi ini siapa? Nah, ini gubernur waktu itu memberikan surat, kami coba membahas bahwa dia memberikan surat kepada pemerintah melalui Kementerian Perhubungan minta tanggapan terhadap 40 meter ini. Oke, berarti pemerintah yang lambat menanggapi dong Pak. Ini yang kita mau lihat, makanya ada dua keputusan, dua jalan yang berbeda, ini sangat vital. Inilah salah satu kenapa jadi ada kendala. Kita kembali ke Pak. Pak Yayat, kedepannya ini seharusnya seperti apa agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi? Ini ibaratnya, jadi tidak berhenti di tengah jalan. Ini ibaratnya satu kapal ada dua nahkoda. Ya, kita pingin satu lah kan. Ini kan jangan ada suatu dilema ya, ada dikotomi pemerintah pusat punya otoritas, pemerintah daerah seperti ini. Karena sekali lagi saya mengatakan memang sebaiknya ya di pemerintah pusat pun ada satu tim yang memang tidak melambatkan setiap ada usulan yang sangat besar. Sebetulnya satu, ATR sudah menetapkan kawasan strategis nasional. Ini siapa yang sebetulnya bertanggung jawab untuk menjadi Menko ekonomi yang sebetulnya dulu ada BKPRN-nya, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional misalnya. Itu menjadi sebuah lembaga yang memberikan rekomendasi. Sebetulnya kalau ini dibahas di tingkat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional ya terkait laut dan di daratan, selesai masalahnya. Cuman ya kadang-kadang ya karena ada kepentingannya itu kadang-kadang ada persoalan. Karena sekali lagi saya mengatakan bentangan 40, bentangan 500 itu bagi investor ada nilai uang di dalamnya. Kalau 40 ya kami terlalu mungkin dapat luar yang lebih besar. Kalau 500 terlalu kecil dan sebagainya. Ini jadi saya bilang bahwa ada kultur yang berbeda dalam hitung-hitungan bisnis dengan kultur dalam konteks aturan pemerintah. Aturan pemerintah itu dalam sisi pelaksanaannya ada sisi idealnya. Tapi dalam hitungan bisnis kadang-kadang rugi itu. Nah, jadi kadang-kadang disinilah jalan tengah. Nah, yang kedua saya sependapat tadi dikatakan bahwa sebaiknya pemerintah bekerja cepat memberikan panduan, petunjuk, arahan supaya ada pegangan.
Kalau tidak ini Dan sekarang saya tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah-daerah lain. Dan Pak, ya. Ini pekerjaan rumah juga. Ini permintaan dari ya, Menteri singkat, sendiri Pak. kepada tim komite bersama dalam waktu 3 bulan segera membuat buku panduan pedoman tentang bagaimana melaksanakan reklamasi supaya tidak terjadi kasus yang sama. 3 bulan berarti 3 ya bulan kita kami punya dituntut, waktu. kami tim ini dituntut untuk menyelesaikan pedoman umumnya. Pak Safri, selamat bekerja. Ini tampaknya tugas berat ya di pundak Anda dan juga rekan-rekan yang lain. Pak Yayat, terima kasih atas kehadiran dan masukannya pada malam hari ini. Terima kasih.